wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pinrang akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Bersama saya, Nur Hidayah dari UPT SDN 217 Pinrang dan teman saya Hidlayanti SPD dari SD Muhammadiyah 3 Pinrang. Saya Nurmi SPD dari UPT SDN 12 Pinrang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik. Ya, jadi begini Bu, hari ini kan Ibu Kiblayanti akan melakukan coaching. Kemudian sebelum melakukan proses coaching, nanti ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Bagaimana Ibu Kiblah? Iya Bu, silahkan. Baik Ibu. Jadi begini, pada saat proses coaching nanti, antara coach dan coachee akan saya amati ya Bu. Iya. Nah, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee. Kemudian juga nanti apakah jawaban yang disampaikan oleh coachee itu sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan Ibu Kiblayanti. Kemudian juga nanti dari jawaban tersebut, apakah coachee bisa memberikan jawaban yang bisa menemukan sendiri permasalahannya ya Bu. Kemudian jangan lupa nanti Ibu Kiblayanti juga menyesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi coachee. Nah, sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Boleh ya, Bu? Iya, boleh. Silakan, Bu. Baik, jadi yang pertama, kompetensi coaching apa nanti yang ingin Ibu Kiblayanti kembangkan? Oke, terima kasih Bu Yaya. Ya. Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching hari ini yaitu yang pertama kehadiran penuh atau presence, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu Kibla, jadi itu kompetensi yang ingin Ibu Kibla kembangkan ya? Iya Bu. Baik, jadi dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira untuk kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu Kibla kembangkan yang mana? Oke, untuk kompetensi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Baik Ibu Kibla, jadi itu kompetensi spesifik yang ingin dikembangkan ya. Kemudian kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin diinginkan oleh Ibu Kibla sendiri ada itu apa? Oke, indikator pencapaian yang ingin saya capai nanti yaitu coaching saya dapat mendapatkan solusi atau permasalahan yang dihadapi. Oh ya baik, jadi indikator pencapaian coach itu artinya dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Bu? Ya betul. Baik Ibu Kiblayanti, terima kasih sekali ya atas jawaban-jawabannya. Dan selanjutnya silahkan Ibu Kiblayanti melakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan berbincang-bincang lagi ya Bu? Iya Bu. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Apa kabar hari ini Ibu? Alhamdulillah kabar saya sehat Bu. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Saya lihat Ibu setiap masuk kelas kayaknya kurang semangat ya? Iya Bu, setiap masuk kelas kayaknya saya kurang semangat berada di dalam kelas Bu. Menurut Ibu, di antara standar proses pembelajaran yang kita miliki, bagian mana menurut Ibu yang perlu ditingkatkan atau dikembangkan? Menurut saya
Saya ingin mengembangkan bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan belajar murid saya, terutama dalam mengembangkan keberanian berbicara. Oh, jadi Ibu ingin mengembangkan bagaimana Ibu bisa memenuhi kebutuhan belajar murid Ibu, terutama dalam mengembangkan keberanian berbicara. Nah, apakah indikator dari itu sudah Ibu bisa penuhi kepada siswa Ibu dan dalam keberanian berbicara? Indikatornya, semua murid saya bisa memahami konsep yang saya ajarkan dengan lebih mudah. Mereka bisa menikmati proses belajar mereka karena sesuai dengan gaya dan kecepatan belajar mereka. Tetapi ada sebagian dari mereka yang tidak aktif dalam berbicara atau memberikan pendapat maupun tanggapan saat proses pembelajaran. Baik Bu, jadi indikatornya adalah semua murid bisa memahami konsep pembelajaran yang Ibu ajarkan lebih mudah. Tetapi ada sebagian yang kurang aktif dalam berbicara. Nah, apa yang seharusnya Ibu lakukan agar Ibu dapat mengembangkan keberanian berbicara murid? Insya Allah saya akan melakukan pembiasaan-pembiasaan di dalam kelas seperti membaca undang-undang sebelum belajar dan secara bergiliran ada murid yang memimpin pembacaan undang-undang tersebut. Oh iya Bu, selain itu apa lagi? Saya akan melakukan pembiasaan-pembiasaan lagi di dalam kelas seperti melakukan perkalian 5 sampai 10 secara bersamaan dan secara bergiliran ada murid yang memimpin perkalian tersebut. Apalagi Bu? Saya akan lakukan setiap hari, semua murid akan memperkenalkan nama orang tua, tempat lahir, hobi, dan cita-citanya. Jadi Ibu sudah melakukan itu semua ya? Apalagi yang perlu ditambahkan atau dilakukan supaya murid aktif berani berbicara saat Ibu mengajar dalam kelas? Saya akan melakukan diskusi dengan kepala sekolah tentunya agar kelas kami difasilitasi dengan sound system dan mikrofon agar murid saya dapat menggunakan fasilitas tersebut sebagai motivasi agar murid dapat berani berbicara. Baik, tadi Ibu mengatakan bahwa akan berdiskusi dengan kepala sekolah, akan meminta difasilitasi sound system dan mikrofon dalam kelas. Apa usaha Ibu jika kepala sekolah akan memberikan fasilitas sound system dan mikrofon tersebut dalam kelas Ibu? Saya akan menggunakan fasilitas tersebut untuk setiap harinya sebagai pembiasaan berani berbicara, atau saya akan mengangkat sebuah pembiasaan yang saya beri nama PMM. PMM itu adalah akronim dari pembiasaan maca mapau. Baik Ibu, Ibu mengatakan akan melakukan pembiasaan PMM atau pembiasaan macam mapau. Apakah dengan adanya PMM ini akan menjadi solusi buat murid Ibu untuk berani berbicara? Nah, dari PMM ini saya anggap sebagai solusi untuk mengembangkan keberanian murid dalam berbicara. Saya akan mengajak semua murid setiap paginya akan berbicara apa saja yang menyangkut tentang pengalamannya atau minatnya. Jadi mereka senantiasa akan bercerita dan membaca puisi dengan menggunakan mikrofon. Jadi dengan mikrofon ini saya anggap sebagai media dalam mengembangkan keberanian murid dalam berbicara. Baik Ibu, setelah Ibu mendapatkan solusi dari apa yang Ibu ceritakan, kira-kira apa tindakan lanjut Ibu untuk berikutnya? Saya akan terus memotivasi murid saya untuk mengembangkan keberanian dalam berbicaranya melalui media mikrofon tersebut setiap harinya agar mereka terbiasa untuk berbicara di dalam kelas maupun di depan umum. Alhamdulillah Bu, sekarang ini Ibu sudah mendapatkan solusi bagaimana cara mengembangkan keberanian murid dalam berbicara. Semoga apa yang Ibu lakukan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas kesempatan sharingnya Bu. Sama-sama Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Baik Ibu. Tadi saya lihat semangat sekali proses coachingnya ya Bu. Alhamdulillah proses coaching yang telah saya lakukan hari ini berjalan dengan baik dan lancar Bu. Baik, Alhamdulillah Ibu. Jadi setelah proses coaching tadi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu Kibla ya. Jadi tadi dalam proses coaching yang sudah Ibu lakukan, terkait dengan indikator yang ingin Ibu Kibla Yanti capai, bagaimana itu Ibu? Baik Bu, jadi yang sudah saya lakukan pada proses coaching barusan, yaitu saya melakukan sesuai dengan alur kita. Terus di mana saya sudah menanyakan tujuan, selanjutnya melakukan identifikasi permasalahan, Ya. menanyakan rencana aksi kepada coach, saya dan menanyakan tanggung jawab coach terhadap rencana aksinya nyata tersebut. Ya. Saya juga berhasil menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Wah, luar biasa sekali ya Ibu. Baik, jadi Ibu tadi sudah berhasil ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Ya, jadi tadi Ibu Kibla saya amati itu sudah melakukan coaching di mana sudah menyampaikan tujuan, kemudian ada identifikasi permasalahan, dan ada rencana aksi coaching serta tanggung jawab coaching ya Bu. Nah, tadi saya dengar juga Ibu melakukan percakapan dengan coaching. Nah, Ibu Kibla Yanti sudah fokus ya terhadap percakapan tadi saya amati. Yang itu berarti ada presence atau kehadiran penuh ya dalam proses coaching tadi. Dan Ibu juga sudah mendengarkan coaching secara aktif dan coaching menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan itu. Dan saya rasa pertanyaan tadi itu sudah pertanyaan yang berbobot ya Bu. Ya. Nah, itu pengamatan saya. Jadi menurut saya luar biasa sekali Ibu Kibla ya. Kemudian mudah-mudahan ke depannya Ibu Kibla sukses dalam melaksanakan proses coaching dan dapat memaksimalkan lagi untuk coaching-coaching berikutnya. Kira-kira untuk ke depannya kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Kibla Yanti kembangkan? Oke, terima kasih banyak Ibu. Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi untuk proses coaching ke depannya yaitu saya ingin mendalami dan memahami lagi terkait alur kita. Terus pada saat saya melakukan proses coaching supaya pada proses coaching berikutnya bisa lebih baik lagi Bu. Wah, mantap sekali ya Ibu Kibla Yanti ini. Jadi Ibu Kibla Yanti akan mendalami lagi alur Tirta dalam proses coaching ini ya. Ya, Bu. Semoga semakin baik dalam proses coaching. Baiklah Ibu, terima kasih. Ini sudah melakukan proses coaching dengan sangat bagus sesuai alur Tirta. Dan sepertinya saya akhiri untuk kegiatan pasca observasi kita kali ini. Mudah-mudahan kita bisa melakukannya lagi di lain waktu. Baik, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penampilan kami dalam demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching dalam supervisi akademik. Terima kasih. Salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.